Bisa nggak menurut Bapak, Tuhan yang maha baik ini pada saat yang sama punya sifat jahat? Enggak. Nggak bisa. Berarti kalau begitu, bisa nggak Tuhan yang maha baik ini menjadi iblis? Bisa. Bisanya gimana, Pak? Karena dia maha kuasa, dia mau. Tapi dalam arti dia bisa melakukan apa yang dia mau kan. Oke. Kalau Bapak bilang bisa, berarti pada saat yang sama Tuhan yang maha baik ini juga punya sifat jahat. Bukan sifatnya dia sebenarnya. Sifat siapa? Sifat iblis kan? Tuhan kan tidak punya sifat jahat, berarti Bapak bilang. Enggak. Berarti pada saat yang sama ya Pak ya, bisa nggak Tuhan yang maha baik ini juga menjadi iblis yang punya sifat jahat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Selamat datang di channel video saya. Kita telah bersama-sama menyaksikan cuplikan video diskusi antara Dondi Tan dengan Bapak berbaju biru, ya. Nah, dalam video tersebut dapat dikatakan mereka sedang berdiskusi membahas tentang Tuhan yang Maha Baik. Ya, tema dasarnya itu adalah Tuhan yang Maha Baik. Nah, kami akan coba menampilkan kutipan bagian pertama dari diskusi tersebut. Nah, di awal Kodondi dia melontarkan pertanyaan, bisa tidak Tuhan yang Maha Baik pada saat yang sama punya sifat jahat? Nah, langsung dijawab oleh Bapak tersebut, tidak bisa. Nah, dari sini Kodondi melontarkan pertanyaan berikut, bisa tidak Tuhan yang Maha Baik itu menjadi iblis? Nah, tanpa disadari oleh Kodondi, Bapak yang berbaju biru ini menjawab bisa, ya. Itu, dan dia langsung merasa kaget Kodondi, ya. Kodondi dia kaget karena dia berpikir ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya ini katanya. Itu. Nah, kita dapat memaklumi kenapa Bapak tadi ini mengatakan bisa, karena dalam konsepnya itu Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja karena dia Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu bisa dia menjadi iblis juga. Itu. Nah, jadi baik Kodondi maupun Bapak yang berbaju biru ini dua-duanya sama-sama bingung. lucu apa menyaksikan ekspresi muka dari Kodondi dengan Bapak yang baju biru tadi ya. Nah, tapi itulah mereka berdiskusi sama seperti orang buta menuntun orang buta sehingga sama-sama bingung gitu. Nah, tapi itu sejak saat itu terlihat jelas Kodondi itu dia mulai mengendalikan pembicaraan, ya. Ya, tujuannya ya dia tidak mau yang terjadi hal-hal yang di luar keinginannya. Dia mau supaya pembicaraan itu berjalan sesuai dengan keinginannya, ya. Itu karena dia kaget tadi dengan jawaban bisa Bapak berbaju biru tadi. Oke. Jadi karena itulah ya ketika Kodondi melontarkan pertanyaan berikut, sifat jahat itu sifat siapa? Dia tanpa memberi kesempatan kepada Bapak baju biru itu menjawab, Kodondi dia langsung menjawab sendiri. Itu sifat iblis kan? Lucu jadinya video tersebut ini ya. Jadi Kodondi dia langsung menjawab, ya dia mengendalikan pembicaraan ini. Jadi dia bertanya, dia langsung menjawab, itu sifat iblis kan? Nah, dari pembicaraan ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak punya sifat jahat. Nah, itu satu kesimpulan yang disampaikan oleh Kodondi. Atau dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa sifat baik itu adalah Tuhan, sedangkan sifat jahat itu milik iblis. Nah, namun sayangnya itu adalah Kodondi tidak memberi penjelasan atau memberi kriteria seperti apa sifat baik itu atau baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kecil untuk direnungkan.
khususnya oleh umat Islam dan teristimewa oleh Kodondi, ya. Nah, jadi benar tidak bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat jahat, gitu. Baik, semua pertanyaan-pertanyaan ini sumbernya itu dari Al-Qur'an, ya, gitu. Nah, misalnya pertanyaan pertama, apakah baik perintah untuk membunuh orang kafir? Dan yang memberi perintah itu adalah Tuhan, ya. Jadi apakah Tuhan itu baik ketika dia memberi perintah untuk membunuh orang kafir, orang yang tidak menyembah dia? Itu. Lalu apakah perintah untuk membunuh orang murtad itu baik? Dan perintah itu dari Tuhan. Jadi Tuhan memberi perintah kepada umat Islam untuk membunuh orang yang murtad, orang Islam yang murtad. Apakah Tuhan itu baik? Ya, itu. Silakan jawab itu. Apakah perintah untuk meneror umat agama lain dengan berbagai cara seperti menyiksa, memenggal, memancung, dan membunuh itu baik? Dan sekali lagi, perintah itu dari Tuhan. Tuhannya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu Allah itu baik? Apakah baik melarang umatnya mensolatkan jenazah orang yang telah bersekutu dengan orang kafir? Ya. Jadi Tuhannya Islam itu melarang orang mensolatkan orang yang mati yang telah pernah bersekutu dengan orang kafir. Apakah mengizinkan para suami bersetubuh dengan pembantunya tanpa ikatan perkawinan itu adalah baik? Ya. Apakah baik itu? Tuhan memberi izin untuk itu. Apakah Tuhan itu baik? Tuhan seperti itu baik? Apakah baik membolehkan para suami memperkosa istrinya? Jadi Tuhannya Islam membolehkan suami memperkosa istrinya. Apakah Tuhan seperti itu baik? Apakah mengizinkan Nabi menikahi gadis 6 tahun itu baik? Apakah Tuhan seperti itu yang mengizinkan Nabi menikahi gadis 6 tahun itu baik? Tuhan seperti itu? Atau menghendaki supaya Nabi ini menikahi menantunya atau menikahi pembantunya, padahal istrinya sudah banyak. Apakah Tuhan seperti itu baik? Masih banyak contoh-contoh lagi, pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis ini yang bisa kita lontarkan, di mana semuanya bersumber dari Al-Quran. Tetapi kita cukup di sini dulu. Nah, pertanyaannya, apakah gambaran-gambaran seperti ini itu mau menunjukkan Tuhan itu baik? Jika jawabannya tidak, maka bisa dikatakan benar Tuhan itu sungguh baik. Tetapi pertanyaannya tetap muncul pertanyaan. Kenapa Tuhan melakukan semuanya itu? Kenapa Tuhan memberi perintah untuk membunuh orang murtad, membunuh orang kafir, mengizinkan suami bersetubuh dengan pembantunya, membolehkan para suami memperkosa istrinya? Kenapa? Itu. Ya. Tetapi jika jawabannya itu ya, artinya ya itu baik. Itu berarti Tuhan yang memberi